Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah Hukum dan Perundang-undangan Kesehatan. Kali ini kami akan membahas hasil wawancara kami dengan materi analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja. Halo semua, perkenalkan nama saya Imam Pratama. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Kinawalarwaku. Perkenalkan, nama saya Apelin CDG. Saya Hana Dlorina Mendoen. Pertama, ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif atau wawancara semi terstruktur. Untuk waktunya, kami melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025 pada jam 9.45 sampai 10.10 waktu Indonesia Timur, bertempatnya di Puskesmas Kota Raja. Informan yang kami wawancarai ada kepala administrasi, ada staf administrasi, dan ada bidan. Untuk informan ke-1 yaitu kepala administrasi dengan nama Ibu Marta Vina Sawai, jabatan profesi sebagai kepala administrasi. Lama bekerja sekitar 37 tahun. Keterangan bertanggung jawab mengelola seluruh administrasi puskesmas termasuk surat menyurat, dokumen legal, dan koordinasi internal tenaga kesehatan. Informan kedua ada Ibu Feti dengan jabatan staf administrasi. Lama bekerja sekitar 15 tahun. Untuk keterangannya yaitu mengelola administrasi umum dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan serta pencatatan data pasien. Untuk informan ketiga yaitu bidan dengan kode nama IC, jabatan profesi sebagai bidan, lama bekerja, baru. Untuk keterangannya bertugas di pelayanan ibu dan anak, imunisasi, serta kegiatan lapangan seperti posyandu dan kunjungan rumah. Kemudian ada latar belakang. Tenaga kesehatan berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Perlunya perlindungan hukum dan standar kerja. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengatur hak, kewajiban, etika, dan pengawasan. Wawancara di Puskesmas Kota Raja dilakukan untuk melihat implementasi. Lanjutkan rumusan masalah dan hasil wawancara. 1. Apa bentuknya perundangan hukum tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja? Lanjutkan nomor 2. Bagaimana mekanisme penanganan dan pelanggaran etika dan SOP? Lanjutkan nomor 3. Setujui sejauh mana implementasi UU nomor 36 tahun 2014 diterapkan. Tujuan dari wawancara kami tentang Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran etika dan standar operasional prosedur atau SOP. Tidak hanya itu, wawancara yang kami lakukan ini juga menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan telah diterapkan dalam pelayanan di Puskesmas Kota Raja. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa petugas kesehatan di Puskesmas Kota Raja, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja sudah diberikan, terutama melalui keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan selama menjalankan pelayanan kesehatan. Meskipun belum tersedia pelatihan khusus terkait perlindungan hukum, namun pihak Puskesmas tetap memberikan sosialisasi kepada tenaga kesehatan mereka. Selain itu, belum pernah terjadi ancaman fisik terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja. Adapun konflik yang terjadi umumnya berupa konflik verbal dan hal tersebut ditangani dengan komunikasi interpersonal yang baik antara petugas dan juga pasien. Pelanggaran etika dan SOP. Yang pertama ada pelanggaran umum seperti adu mulut atau konflik verbal. Kemudian yang kedua ada mekanisme SOP seperti teguran, surat panggilan, dan pembinaan dinas kesehatan. Kesimpulannya, pelanggaran etika dan SOP, ketiga narasumber memberikan jawaban yang sangat konsisten. Pelanggaran etika paling umum adalah konflik verbal,
bukan kekerasan fisik. Mekanisme penanganannya sudah terstruktur seperti teguran, surat panggilan, dan pembinaan oleh pimpinan atau dinas kesehatan. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Yang pertama, sudah diterapkan namun belum maksimal. Kemudian yang kedua, kendala utamanya seperti perbedaan karakter SDM. Dan yang ketiga, aturan menjadi dasar kerja penting dalam pelayanan. Kesimpulannya, undang-undang sudah diterapkan namun belum maksimal. Semua narasumber menyatakan kendala yang sama seperti perbedaan karakter tenaga kesehatan yang membuat penerapan aturan kadang tidak konsisten. Meski begitu, aturan ini sangat membantu karena menjadi dasar kerja di Puskesmas Kota Raja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di Puskesmas Kota Raja, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tentang tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Raja sudah berjalan, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan selama pelayanan. Walaupun pelatihan khusus masih terbatas, sosialisasi tetap diberikan. Pelanggaran etika yang paling sering terjadi adalah konflik verbal antara tenaga kesehatan dan pasien, dan penanganannya dilakukan secara bertahap melalui teguran, surat panggilan, hingga pembinaan oleh pimpinan atau dinas kesehatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan sudah diterapkan di Puskesmas Kota Raja, namun belum maksimal. Kendala utama berasal dari perbedaan karakter masing-masing tenaga kesehatan. Meski demikian, undang-undang ini sangat membantu sebagai dasar dalam bekerja dan memberikan arahan yang jelas dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Raja. Sekian apa yang kami sampaikan dari hasil wawancara kami. Kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Berikut adalah foto yang kami lampirkan selama melakukan proses wawancara di Puskesmas Kota Raja.